Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 112 ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak bisa dibayangkan seandainya tidak ada sinar matahari pada waktu siang, dan juga tidak ada bulan dan bintang-bintang di malam hari. Sungguh kegelapan akan menyelimuti bumi ini. Tuhan tahu benar tak ada gunanya menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lain apabila bumi masih diliputi kegelapan. Karena bagaimanapun juga, indahnya ciptaan Tuhan, manusia tak mungkin dapat melihat dan menikmatinya. Oleh sebab itu, terang diciptakan terlebih dahulu sebelum Ia menciptakan yang lainnya, saudara. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita, tetapi Dia mengerti bahwa yang utama dibutuhkan oleh manusia dan segala makhluk adalah terang. Hal inilah yang menyadarkan Daud bahwa Tuhan adalah sumber hayat dan terang bagi kehidupan manusia. Jadi kehidupan tanpa Tuhan berarti mati dan gelap. Manusia akan hidup dalam kegelapan jika mereka jauh meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kegelapan tidak akan menguasai hidup kita. Ada tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, ketika kita berada di dalam situasi yang gelap, mungkin karena listrik padam dan sebagainya, kita pasti akan mengalami kepanikan, dan kita akan berusaha untuk mencari lampu, senter, atau lilin. Kita tidak membutuhkan barang-barang berharga lainnya. Demikian juga apabila saat ini hati kita sedang mengalami kegelapan, mari segeralah undang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia itu masuk ke dalam hati kita. Maka kegelapan pasti akan lenyap. Sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Setelah kita memiliki terang itu, maka kita harus benar-benar berpisah dengan gelap, saudara. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ketika berada di dalam kegelapan yang pekat, tak seorang pun dapat melihat sesuatu secara jelas, sebab tidak ada sinar yang meneranginya. Semuanya tampak samar-samar. Begitulah bila hidup kita mengalami kegelapan, saudara, maka semuanya menjadi tak pasti. Kita akan meraba-raba ke kanan dan ke kiri, mencari jalan keluar. Puji syukur kepada Tuhan kita, sebab di dalam kegelapan sekalipun akan terbit terang bagi orang benar. Dengan kata lain, terang itu tidak terbit bagi orang yang tidak benar. Apakah saat ini saudara sedang mengalami kegelapan hidup? Mari janganlah takut dan berputus asa. Sebab jika kita punya Tuhan yang adalah sumber terang, firman Tuhan berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia tak akan membiarkan kita tenggelam dalam kegelapan, saudara. Terang itu akan terbit bagi orang benar. Jadi untuk memperoleh terang itu syarat utama adalah kita harus hidup benar. Firman Tuhan berkata orang benar itu akan diingat selama-lamanya.
ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Siapa yang menjadi lawan orang benar? Lawan orang benar itu bukanlah manusia, tapi si iblis dengan segala pekerjaannya. Pemazmur juga menegaskan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan akan menjadi matahari dan perisai, saudara, bagi orang yang memenuhi syarat yang telah ditetapkannya, itu berlaku hidup benar. Orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan akan mengaku, padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Sumber hayat itu adalah Kristus. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, jikalau hari ini kita masih hidup dalam kegelapan, mari undang Yesus untuk menerangi hidup kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dan mampu melihat setiap rencana Tuhan dan mampu berjalan untuk mengikuti setiap jejaknya Tuhan yang membawa kita kepada kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah membawa kami ke dalam terang Tuhan yang ajaib, sehingga hidup kami tidak lagi dalam kegelapan. Bawa kami ya Tuhan untuk setiap saat hidup dalam terang Tuhan, sehingga kami mampu melihat langkah kami dan mampu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan belas kasihan Tuhan, melepaskan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari, saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.